Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membicarakan tentang topik pertama di mata kuliah struktur aljabar atau aljabar abstrak, yaitu konsep tentang grup. Ya, konsep tentang grup. Kita awali dengan definisi atau pengertian grup. Ya. Nah, definisi tentang grup. Misalkan G adalah himpunan tak kosong. Apa artinya G itu himpunan tak kosong? Berarti G punya anggota. Berapa banyak anggotanya? Minimal sebuah. Itu artinya bahwa G tidak kosong. Yang kedua, di G ada operasi biner. Misalkan operasi binernya kita tulis dengan bintang. Ya, ada operasi biner di G. Maka G beserta operasi bintang ini disebut grup jika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah operasi bintang itu bersifat tertutup. Ya, operasi bintang bersifat tertutup. Apa artinya operasi bintang bersifat tertutup? Artinya setiap saya ngambil dua anggota G, kalau dioperasikan juga hasilnya di G. Jadi ini kalau X dan Y itu anggota G, maka X saya operasikan dengan Y juga anggota G. Itu artinya bahwa bintang operasi bintang itu tertutup di G. Ya, syarat pertama. Yang kedua, operasi bintang itu bersifat asosiatif. Apa artinya operasi bintang itu bersifat asosiatif? Artinya adalah kalau ada X saya operasikan dengan Y, kemudian hasilnya saya operasikan dengan Z, itu hasilnya akan sama dengan X saya operasikan dengan Y operasi Z. Itu artinya bahwa bintang, operasi bintang itu bersifat asosiatif. Syarat kedua. Syarat ketiga adalah punya unsur identitas. Apa artinya punya unsur identitas? Berarti ada di situ ada E, misalkan unsurnya kita sebut E, misalkan ada E anggota G yang punya sifat kalau X itu dioperasikan dengan E itu akan sama dengan E, operasi E itu akan tetap sama dengan X untuk setiap X anggota G. Jadi di G itu punya unsur identitas terhadap operasi bintang. Apa artinya? Di G itu ada unsur, kita sebut misalkan E, dia punya sifat, siapapun kalau dioperasikan dengan E, misalkan X, maka hasilnya tetap X. Ya, untuk setiap X anggota G. Yang keempat adalah setiap unsur G itu punya inverse. Setiap unsur di G punya inverse. Apa artinya? Jadi untuk setiap X anggota G, ya ada anggota G misalkan Y, sehingga setiap X anggota G mesti ada Y anggota G, sehingga kalau dioperasikan X operasi Y itu akan sama dengan identitas. Nah, Y inilah yang disebut dengan Y itu adalah inverse dari X dan ditulis dengan X pangkat min 1 begini. Bacanya adalah X inverse. Nah, inilah definisi daripada pengertian grup. Sekali lagi, grup adalah ya kalau ada himpunan tak kosong, pertama ada himpunan tak kosong, kemudian di G ada operasi biner, maka G dengan operasi biner itu disebut atau membentuk grup jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, operasinya bersifat tertutup. Apa artinya bersifat tertutup? Setiap ada dua anggota G, kalau dioperasikan hasilnya juga anggota G. Yang kedua, operasi itu bersifat asosiatif. Apa artinya? Kalau X operasi Y, kemudian hasilnya dioperasikan dengan Z akan sama dengan X dioperasikan dengan X operasi ya, X operasi Y operasi Z. Yang ketiga punya unsur identitas. Apa artinya?
ada E anggota G sehingga siapapun misalkan X kalau dioperasikan dengan E hasilnya tetap X. Yang keempat, setiap unsur di G punya inverse. Apa artinya? Jadi kalau ada X unsur G mesti ada Y anggota G kalau dioperasikan jadi unsur identitas. Maka Y-nya ini disebut dengan inverse dari X. Ditulis Y itu adalah X pangkat min 1 atau X inverse. Itu definisi dari grup. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan beberapa contoh dari grup. Contoh yang pertama, saya punya himpunan G yaitu himpunan Z. Z apa kemarin? Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian operasinya adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Apakah Z himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu membentuk grup atau tidak? Berarti ada berapa yang harus kita cek? Ada 4 kan? 1. Apakah penjumlahan itu bersifat tertutup? Yang pertama. Di syarat pertama, kalau saya punya X dan Y itu bilangan bulat, apakah X plus Y kalau ada bilangan bulat ditambah bilangan bulat, apakah hasilnya juga bilangan bulat? Ya kan? Nah, berarti dia tertutup. Jadi ini namanya bersifat tertutup di Z. Yang kedua, nah Anda sudah tahu kan bahwa penjumlahan pada bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Anda sudah paham, sudah mengetahui ini di SMA ataupun di mata kuliah yang lain. Asosiatif. Bahwa X tambah Y tambah Z itu hasilnya akan sama dengan X ditambah Y tambah Z. Yang ketiga, apakah di Z punya unsur identitas? Ya. Siapa identitasnya? Identitasnya adalah 0. 0 itu anggota Z ya. Kenapa kok 0 itu unsur identitas? Karena kalau saya punya X anggota Z, misalkan saya punya bilangan bulat X siapapun, maka kalau X tambah dengan 0 itu akan sama dengan 0 tambah X akan sama dengan X itu sendiri. Maka 0 inilah disebut dengan unsur identitas. Ya, jadi punya unsur identitas. Yang keempat, apakah setiap anggota Z punya inverse? Artinya apa? Kalau saya punya Y anggota Z, apakah ada anggota Z? Ya, kalau saya jumlahkan dengan Y itu akan menjadi identitas tadi, identitasnya akan 0. Nah, siapakah anggota Z? Kalau saya jumlahkan dengan Y akan menjadi identitas. Siapa? Oh, saya punya. Kalau Y anggota Z, maka min Y itu kan juga Z. Ya, misalkan dua anggota Z bilangan bulat, min 2 juga anggota Z. Misalkan kalau Y-nya min 7 anggota Z kan, maka min 7 beri 7 anggota Z. Nah, ini kalau saya jumlahkan Y ditambah min Y itu akan sama dengan 0, akan sama dengan identitas. Maka min Y itulah inverse dari Y, min Y adalah inverse dari Y. Jadi dengan demikian setiap anggota Z punya inverse. Contoh, kalau 8 inverse-nya berapa? Negatif 8 ya. Kalau minus negatif 13 inverse-nya siapa? 13. Kenapa? Kalau saya jumlahkan menjadi identitas yaitu 0. Jadi inilah contoh pertama dari grup. Dengan demikian maka kita simpulkan Z dengan operasi penjumlahan ini membentuk grup. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh kedua, himpunan yang G-nya adalah G. G itu apa? Himpunan bilangan rasional. Apa bilangan rasional itu? Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A-B-nya bulat, B-nya tidak nol. Operasinya penjumlahan. Apakah bilangan rasional dengan operasi penjumlahan juga membentuk grup? Berarti kita cek 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tertutup. Artinya adalah kalau saya punya X dan Y anggota G, apakah X plus Y juga apakah X plus Y juga anggota G? Kalau ada dua bilangan rasional, saya jumlahkan, apakah hasilnya juga bilangan rasional? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Kalau X-nya itu bilangan rasional, maka dapat dimisalkan X-nya adalah misalkan A per B ya. B-nya tidak 0. Kalau Y juga anggota bilangan rasional, maka Y-nya dapat ditulis sebagai misalkan dalam bentuk P per Q. Q
Q-nya tidak 0. A dan B-nya bulat ya. Ini P dan Q-nya juga Kemudian kalau kita jumlahkan X tambah Y sama dengan A per B tambah P per Q ya. Kalau disamakan penyebut dulu kan sudah kan, ini jadi apa? AQ plus BP. Nah, inilah ekspresi. Apakah ini bilangan rasional? Ya. Kenapa? A-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat, ini bilangan bulat. Tambah bilangan bulat di atas bulat. B-nya bulat, Q-nya bulat, maka dikali Q juga bilangan bulat. Syarat yang terakhir adalah apakah BQ-nya tidak 0? Ya. Kenapa? Tadi B-nya tidak 0, Q-nya tidak 0, sehingga ini tidak 0. Oh, berarti ini bilangan rasional. Jadi dia bersifat tertutup, ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga Anda sudah paham bahwa penjumlahan pada bilangan rasional bersifat asosiatif. Pada umumnya adalah penjumlahan pada bilangan real itu bersifat asosiatif. Ini dipenuhi. Yang ketiga, siapa unsur identitasnya? Identitasnya adalah bilangan 0. Apakah 0 itu bilangan rasional? Iya, karena 0 itu dapat digunakan sebagai 0 per 1 misalkan. Jadi 0 itu adalah rasional. Kenapa 0 itu identitas? Karena kalau saya punya bilangan rasional misalnya A per B, saya tambah dengan 0, maka hasilnya ya tetap A per B. Maka 0 itu unsur identitas. Ya. Yang terakhir, kalau saya punya bilangan rasional X, misalkan A per B, siapa inversnya? Inversnya siapa? Artinya, adakah bilangan rasional kalau saya jumlahkan dengan A per B jadi 0? Ada, yaitu siapa? Min A per B. Oh, inversnya adalah min A per B. Ya. Kenapa? Kalau saya tambahkan A per B ditambah min A per B itu jadi 0, jadi identitas. Berarti apa? Setiap anggota bilangan rasional punya inverse. Contoh, kalau setengah inversnya siapa? Min setengah. Kalau min 7 inversnya siapa? 7. Kenapa? Kalau saya jumlahkan menjadi bilangan 0. Jadi dengan demikian bilangan rasional dengan operasi penjumlahan juga merupakan grup. Sekarang contoh ketiga, ya contoh ketiga, saya punya himpunan G bilangan rasional tetap, tapi operasinya kalau tadi penjumlahan sekarang perkalian. Apakah himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian itu membentuk grup? Berarti apakah memenuhi 4 syarat itu atau tidak? Sebaliknya, kalau ada satu syarat saja yang tidak dipenuhi, berarti dia bukan grup. Kira-kira yang pertama, syarat pertama, kalau ada bilangan dua bilangan rasional, katakanlah A per B. Yang kedua adalah P per Q. Kalau saya kalikan, ya maka ini dikalikan menjadi A kali B per B kali Q. Apakah bilangan rasional? Ya, kenapa? Ini bulat-bulat, yang bawah ini bulat, karena B-nya tidak 0, Q-nya tidak 0, ini juga tidak 0. Berarti ini anggota Q. Ini tertutup. Asosiatif jelas bahwa perkalian pada bilangan real pada umumnya bersifat asosiatif. Yang ketiga, ya, ini asosiatif ya. Yang ketiga, siapa identitasnya? Artinya adakah bilangan rasional yang mempunyai sifat siapapun kalau dikalikan dengan E ini akan tetap siapapun itu tadi. Siapakah E-nya? Berapa? 1. Betul. Jadi 1. Kenapa? Kalau saya punya bilangan rasional A per B, kalau saya kalikan dengan 1, itu akan tetap sama dengan saya kalau dibalik begini, itu akan tetap sama dengan A per B. Jadi 1 itu merupakan unsur identitas. Jadi syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi. Syarat keempat, apakah setiap unsur di Q punya inverse? Contoh, kalau setengah inversenya berapa ya? 2. Kenapa? Kalau saya kalikan setengah kali 2 jadi identitas, yaitu 1. Dan identitasnya kan 1. Kalau saya punya 3 per 5, siapa inversenya? 5 per 3. Kenapa? Kalau saya kalikan akan jadi 1. Pertanyaan saya, apakah setiap bilangan rasional punya inverse? Kalau setiap anggota rasional punya inverse, maka dia grup. Tapi kalau ada satu saja yang tidak punya inverse, maka dia bukan grup. Kira-kira semuanya punya inverse enggak? Ternyata tidak. Siapa yang tidak punya inverse? Coba. Kalau X sama dengan 0, 0 itu rasional apa tidak? Rasional kan? Karena dapat dinyatakan sebagai 0 per 2 misalkan. Coba, siapa inverse-nya 0? Apa artinya?
0 itu kali berapa supaya jadi identitas? Identitasnya kan 1. Coba 0 kali berapa sama dengan 1? Kan tidak ada. Oh, berarti 0 itu tidak punya inverse. Hanya 0 yang tidak punya inverse. Selain itu punya inverse. Walaupun hanya satu anggota yang tidak punya inverse, maka dia gagal menjadi grup. Jadi Q dengan operasi perkalian itu bukan grup. Ya. Contoh terakhir, syarat untuk keempat, tetap ya himpunannya adalah G-nya adalah himpunan bilangan rasional. Tapi tadi bilangan rasional dengan perkalian kan bukan grup. Kenapa? Karena 0 tidak punya inverse. Nah sekarang 0 itu saya keluarkan. Jadi G-nya sekarang semua bilangan rasional kecuali 0. Jadi 0-nya dikeluarkan, saya sebut dengan himpunan G. Jadi himpunan G itu semua bilangan rasional kecuali 0. Terus operasinya perkalian, ya. Nah itu apakah bersifat tertutup? Ya, seperti tadi kan, kalau A per B kali P per Q itu akan sama dengan A kali P per B kali Q. Ini juga bilangan rasional. Yang kedua asosiatif, ya. Kemudian identitasnya adalah tetap 1, ya. Kemudian yang keempat, setiap anggota Q kecuali 0. Tadi yang tidak punya inverse hanya 0 kan. Kalau 0 sudah dikeluarkan, berarti 0-nya sudah tidak diikutkan, maka semuanya punya inverse. Jadi untuk setiap X anggota Q kecuali 0, maka X punya inverse. Secara umum kalau X-nya itu A per B, siapakah inverse dari X? Maka inverse-nya adalah B per A. Kenapa? Karena A per B kali B per A itu sama dengan 1, jadi identitas. Dan ini kalau karena X-nya tidak 0, maka A per B per B ini A-nya tidak 0. Karena tidak 0, maka ini tidak 0. Bagi dia kalau A per B itu anggota Q min 0, maka B per A itu juga anggota Q min 0. Sehingga tiap anggota rasional kecuali 0 dia punya inverse terhadap perkalian. Dengan demikian kesimpulan kita adalah semua bilangan rasional kecuali 0, ya, dengan operasi perkalian dia membentuk grup, ya. Nah itulah definisi tentang grup dan beberapa contoh tentang grup. Selanjutnya Anda coba, ya, Anda mencoba sendiri dengan berbagai macam himpunan, ya. Misalkan, ya, Anda coba nanti cek, ya, misalkan bagaimana himpunan bilangan real dengan operasinya penjumlahan, apakah membentuk grup atau tidak. Kemudian bilangan real operasinya perkalian, apakah membentuk grup atau tidak. Kemudian himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan, grup apa tidak. Lagi misalkan himpunan bilangan ganjil operasinya penjumlahan, apa grup apa tidak. Kemudian himpunan bilangan genap operasinya perkalian, grup apa tidak. Nah itu nanti Anda kembangkan sendiri dengan berbagai macam himpunan dan berbagai macam operasi. Tidak hanya ini, misalnya nanti bisa matriks, ya, himpunan matriks 2x2 operasinya penjumlahan matriks, apakah membentuk grup atau tidak. Nah nanti bisa Anda kembangkan dan Anda coba sendiri, dan Anda bisa didiskusikan dengan teman Anda, dan nanti bisa dikonsultasikan ke saya via WA dan sebagainya. Demikian, ya, saya akhiri. Jangan lupa like and share, kemudian di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.